Salam sejahtera, semoga kita makin percaya bahwa perbuatan Tuhan adalah kebenaran dan keadilan, sehingga kita makin taat melakukan kebenaran dan keadilan seperti yang diperbuat Tuhan. Kita mendalami tentang keadilan Tuhan dengan membaca Mazmur 117 ayat 7. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Segala keputusan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan manusia dan dunia ini adalah kebenaran dan keadilan. Tidak ada yang salah dalam keputusan Tuhan. Perbuatan Tuhan membebaskan umat dari perbudakan, membebaskan orang yang terancam, tertindas, dan penghakiman Tuhan. Semuanya adalah keputusan Tuhan yang benar dan adil. Perbuatan yang adil dan benar adalah perbuatan Tuhan yang ajaib dan mulia, yaitu membebaskan, menolong, memberi rezeki yang tidak dibayangkan manusia, memberi kemerdekaan dari kuasa jahat yang menindas. Tuhan yang adil memberi petunjuk agar manusia hidup dalam kebenaran dan keadilan. Orang yang melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Untuk melakukan kebenaran dan keadilan, kita harus bertanya, siapa diri kita di hadapan Tuhan? Kita adalah milik Tuhan, dikasihi Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Karena itu, pola hidup yang kita lakukan adalah pola hidup yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan kehendaknya. Manusia yang hidup takut akan Tuhan, perilakunya akan mengikuti perbuatan Tuhan seperti perbuatan kebenaran dan keadilan. Hubungan kita dengan Tuhan makin benar dan hubungan dengan sesama makin adil. Makin kita merenungkan siang dan malam perbuatan Tuhan yang ajaib dan mulia, kita akan makin takjub pada kebenaran dan keadilan Tuhan. Makin kita berpikir positif tentang Tuhan, makin menyukai perbuatan Tuhan dan mempercayai Tuhan, serta menyerahkan hidup untuk dituntun Tuhan, agar kita mampu melakukan kebenaran dan keadilan. Orang berpikiran negatif tentang Tuhan tidak takjub dan menyukai perbuatan Tuhan, maka orang tersebut tidak mau menyerahkan hidup dituntun Tuhan agar melakukan kebenaran dan keadilan. Ibadahnya tidak tulus, tidak segenap hati, seremonial saja. Orang yang tidak takjub pada kebenaran dan keadilan Tuhan, ketika sakit parah, kedukaan yang sangat berat, kekurangan uang, menderita, maka dia menghina Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak adil dan tidak benar terhadap dirinya dan keluarganya. Kemudian dia membanding-bandingkan hidup pribadi dan keluarganya dengan orang lain. Mengapa keluarga lain hidupnya tidak ada yang sakit parah, tidak ada kedukaan, tidak ada kekurangan uang? Karena membanding-bandingkan dia semakin tidak takjub pada Tuhan. Dia tidak segenap hati menyembah Tuhan. Sebenarnya beriman pada Tuhan selalu berpikiran positif pada Tuhan, takjub pada kebenaran dan keadilan Tuhan. Maka dalam keadaan sakit, berduka, miskin, orang tersebut sangat mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Minta kuasa Tuhan agar mengusir roh jahat yang membuat kita berpikir Tuhan tidak benar dan tidak adil. Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak menolong kita. Gereja takjub dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Karena itu gereja terus berdoa agar kebenaran dan keadilan diberikan Tuhan di tengah dunia yang rusuh, penuh permusuhan, ujaran kebencian,
berita palsu, agar kerajaan Allah, kuasa Allah, keputusan Allah yang benar dan adil nyata dalam dunia, sehingga manusia diperbaharui, dibebaskan dari kuasa roh jahat. Di tengah kemiskinan akan hadir terang keadilan, seperti ungkapan KJ 260. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bagaimana menyinarkan terang keadilan? Kita percaya bahwa perbuatan dan keputusan Allah itu benar dan adil. Kita sebagai anak Allah juga berbuat benar dan adil. Adil itu berpihak kepada kebenaran Tuhan dan berpegang pada kebenaran Tuhan. Orang yang adil tidak bertindak sesuai dengan kehendak sendiri. Orang yang berlaku adil adalah orang yang memeriksa, menimbang dan memutuskan berbagai perkara hidup di rumah, sekolah, tempat kerja, di tengah masyarakat. Menentukan mana yang benar, yang baik menurut kebenaran dan keadilan Tuhan. Mana yang salah dan jahat, menyimpang dari kebenaran dan keadilan Tuhan. Menyinarkan terang keadilan berarti kita terus mendorong para pemimpin, baik di pusat, di daerah, untuk menciptakan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang menghasilkan masyarakat bersatu bekerja sama. Setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar serta hidup berdasarkan kemampuan masing-masing. Terang keadilan dinyatakan dalam hubungan antar manusia yang berbeda agama, ras, suku, golongan, agar tidak ada perbuatan diskriminatif dan intoleran. Jika orang tidak ingin diperlakukan diskriminatif, intoleran, maka perlakukan orang lain tanpa diskriminatif, tanpa intoleran. Ini sesuai dengan Matius pasal 7 ayat 12. Sikap diskriminatif intoleran adalah sikap egoisme agama, suku, golongan, dan ras. Sikap diskriminatif intoleran adalah perbuatan daging yang timbul dari hati yang dikuasai kejahatan, bukan kebenaran dan keadilan. Diskriminatif intoleran ditimbulkan oleh hati yang dikuasai roh jahat pemecah belah, roh jahat penindasan. Orang yang dikuasai Roh Kudus, maka hatinya dikuasai kasih, menghargai yang berbeda suku, agama, ras, golongan. Bapak A memperjuangkan keadilan bagi anaknya yang bersekolah di salah satu SMK di kota P, karena anaknya dipaksa untuk memakai pakaian agama lain oleh pihak sekolah. Padahal aturan pemerintah tidak ada mengharuskan siswa memakai pakaian agama tertentu. Memperjuangkan keadilan dilakukan dengan menghadap kepala sekolah. Bapak P memperjuangkan agar daerah mereka tidak dijadikan wisata halal karena banyak penduduk yang beragama lain. Perjuangan Bapak A dan B ini termasuk panggilan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Intoleransi diskriminasi adalah bentuk ketidakadilan, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti semua warga negara mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Nilai-nilai yang dikembangkan adalah saling mencintai,
mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sikap sekolah yang memaksakan pakaian agama kepada orang yang berbeda agama adalah sikap semena-mena, tidak mengasihi, tidak menganggap sederajat, tidak menghormati. Sikap memaksakan wisata halal pada daerah yang banyak orang beragama lain juga sikap semena-mena, tidak mengasihi, tidak menganggap sederajat, tidak menghormati sesama. Warga negara yang terpanggil untuk membela kebenaran dan keadilan akan terus berjuang agar diskriminatif dan intoleransi makin hilang di negara Indonesia, agar tercapai kemanusiaan yang adil dan beradab. Panggilan gereja untuk membela kebenaran dan keadilan dalam hubungan dengan sesama yang berbeda agama, suku, ras, dan golongan adalah dengan membangun kerjasama dalam berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat saling mengasihi, saling menghargai, kesetaraan dalam hidup bermasyarakat, baik melalui media sosial dan kegiatan nyata dalam masyarakat. Gereja bekerja sama dengan pejabat dan tokoh agama yang mendukung nilai-nilai Pancasila agar aturan-aturan daerah, lembaga pendidikan, lembaga lain yang diskriminatif dan intoleran dihapus dalam kehidupan bermasyarakat Pancasilais. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk merenungkan perbuatan Tuhan yang benar dan adil siang dan malam, sehingga kami takjub dengan perbuatan Tuhan yang benar dan adil. Mampukan hati kami agar tergerak untuk menyampaikan terang keadilan di tengah masyarakat, untuk berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, sehingga sikap diskriminatif dan intoleran makin dibebaskan dari masyarakat kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.